Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Putri Saifera Margareta, dan teman saya, Salsabila Syakinah, Dina Auliatul Azka, Sinta Yusnia Inam, dan Ervira Budi Aryati. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul simpanan deposito. Definisi deposito. Deposito adalah salah satu produk yang ditawarkan oleh bank guna untuk memberikan kemudahan dan keamanan para nasabah dalam hal penyimpanan uang. Deposito merupakan simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu, berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan pihak yang bersangkutan yang melakukan deposito. Deposito baru bisa dicairkan pada saat tanggal jatuh temponya, yaitu 1, 3, 6, dan 12 bulan. Apabila dana deposito tersebut ditarik di luar jangka waktu yang telah ditentukan, maka bisa dikenakan denda atau penalti, yang besarnya tergantung pada kebijakan masing-masing dari bank. B. Jenis-jenis deposito. 1. Deposito berjangka atau time deposit adalah bentuk simpanan berjangka yang penarikannya disesuaikan dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito ini bervariasi antara lain jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. 2. Sertifikat deposito merupakan jenis simpanan dana dari masyarakat yang penarikannya sesuai dengan jangka waktu tertentu dan dapat diperjualbelikan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah bukukan. Pemilik sertifikat deposito dapat menjualnya apabila membutuhkan dana dengan segera. 3. Deposit on call merupakan jenis deposito yang penarikannya harus dengan pemberitahuan sebelumnya. Jangka waktu deposit on call adalah antara 7 hari sampai 30 hari. Selanjutnya, syarat umum deposito. Instrumen investasi satu ini merupakan salah satu produk perbankan yang banyak dilirik oleh masyarakat karena bunganya yang lebih tinggi dari tabungan biasa. Namun, masih ada yang belum mengetahui bagaimana cara membuka rekening tersebut untuk mulai berinvestasi. Saat sudah mengetahui mengenai deposito dan Anda tertarik untuk melakukan deposito, maka Anda dapat mempersiapkan terlebih dahulu beberapa persyaratan umum dari deposito, seperti yang pertama, melakukan pengisian formulir pembukaan rekening deposito. Yang kedua, menunjukkan bukti asli identitas diri seperti KTP atau SIM atau paspor untuk perorangan atau menyerahkan fotokopi bukti identitas atau legalitas badan usaha atau hukum untuk perusahaan. Yang ketiga, melakukan setoran awal untuk pembukaan rekening deposito. Dari persiapan tersebut, kadangkali Anda memikirkan beberapa keuntungan yang dapat kamu terima dari deposito yang Anda lakukan. Oleh karenanya, Anda butuh perhitungan terkait bunga keuntungan dari deposito. Prosedur pembukaan simpanan deposito. 1. Nasabah mengambil nomor antrian untuk menuju customer service. 2. Pengisian aplikasi harus mengacu pada ketentuan-ketentuan pembukaan rekening. 3. Tanda tangan calon deposan yang tercantum pada aplikasi pembukaan rekening. 4. Calon deposan yang belum mempunyai rekening giro atau tabungan pada bank maka harus membuka rekening giro atau tabungan terlebih dahulu. 5. Terhadap calon deposan perorangan dan korporasi yang akan membuka deposito tanpa harus membuka rekening giro atau tabungan, dilakukan dengan media transfer berdasarkan surat permohonan penempatan deposito. 6. Surat permohonan penempatan deposito minimal harus berisikan nominal deposito, jangka waktu deposito, suku bunga deposito, tanggal mulai deposito, rekening tujuan transfer untuk menampung dana dalam rangka pencairan deposito, perhitungan bunga, pajak, dan biaya administrasi, dan lain sebagainya. 7.
bank dapat menolak permohonan pembukaan deposito yang diajukan oleh calon deposan yang tidak dapat memenuhi syarat-syarat pembukaan rekening deposito yang ditetapkan oleh bank. 8. Persetujuan dana atau penolakan pembukaan rekening deposito atas permohonan calon deposan diberikan oleh pimpinan cabang atau wakil pimpinan cabang atau pejabat yang telah ditunjuk. 9. Apabila transaksi di luar kewajiban atau nominalnya di atas yang ditetapkan oleh ketentuan anti pencucian uang, maka kantor cabang harus mengetahui sumber dana deposito tersebut, memproses serta melaporkan sesuai ketentuan penerapan prinsip pengenalan nasabah. Prosedur pencairan simpanan deposito. 1. Deposan atau nasabah menyertakan biliet asli kepada customer service serta dilengkapi dengan materai 6.000. 2. Customer service mencocokkan biliet tersebut dengan data yang ada di komputer dan kemudian customer service memparaf biliet di dekat tanda tangan pimpinan pelayanan nasabah serta diikat pada biliet sebagai persetujuan kemudian diserahkan ke teller. 3. Teller menerima slip pencairan deposito dan diparaf di dekat nominal, kemudian diserahkan ke pimpinan untuk disahkan. 4. Pimpinan pelayanan nasabah menandatangani slip pencairan deposito, selanjutnya diserahkan ke teller untuk dicairkan. 5. Nasabah menerima nominal yang didepositokan dan ditambah dengan bunga di teller. Metode perhitungan tabungan. Pak Ahmad menabung di Bank A dengan bunga tetap 5% setiap bulan. Maka besar bunga tabungan yang akan didapatkan Pak Ahmad adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Februari 2022, Pak Ahmad melakukan setor tunai dengan saldo awal sebesar Rp30 juta, dicatat pada kredit Rp30 juta dan saldo Rp30 juta. Pada tanggal 4 Februari 2022, Pak Ahmad melakukan setor tunai sebesar Rp20 juta dan dicatat di kredit Rp20 juta dan saldo bertambah menjadi Rp50 juta. Pada tanggal 10 Februari 2022, Pak Ahmad melakukan tarik tunai sebesar Rp10 juta dicatat pada debit dan saldo berkurang menjadi Rp40 juta. Pada tanggal 17 Februari 2022, Pak Ahmad melakukan setor tunai lagi sebesar Rp10 juta dicatat pada kredit dan saldo bertambah menjadi Rp50 juta. Cara menghitung bunga tabungan per bulan dengan metode ini menggunakan saldo harian sebagai patokannya, di mana keseluruhan saldo akan dihitung menggunakan rumus lalu diambil rata-ratanya. Cara menghitung bunga tabungan per bulan berdasarkan saldo rata-rata menggunakan rumus berikut ini. Bunga tabungan sama dengan saldo rata-rata kali presentasi suku bunga kali jumlah hari berjalannya bulan dibagi 365 hari. Dengan patokan tabel di atas, bisa memulainya dengan menghitung saldo rata-rata menggunakan rumus saldo kali jarak hari. Yang pertama 50 juta kali 3 sama dengan 150 juta. Jadi 40 juta kali 5 sama dengan tabungan yang akan didapatkan Pak Ahmad dan 50 juta kali 7 sama dengan 355.809 sehingga didapatkan total saldo rata-rata sama dengan 700 juta dibagi 20 saldo terendah sama dengan 25 juta. Metode perhitungan kali ini sama dengan cara sebelumnya. Namun saldo yang digunakan merujuk pada nominal terendah. Pada tabel di atas itu diketahui saldo terendahnya adalah 30 juta. Maka bunga tabungan yang akan didapatkan adalah sebagai berikut. Bunga tabungan sama dengan saldo terendah dikali presentasi suku bunga dikali jumlah hari berjalannya bulan dibagi 365 hari. Maka 30 juta dikali 5% dikali 28 per 365. Maka hasilnya adalah 115.068. Dari perhitungan tersebut, maka terlihat bahwa bunga yang akan didapatkan Pak Ahmad jika dihitung dari saldo terendah adalah 115.068. Selanjutnya, cara menghitung bunga tabungan berdasarkan saldo harian.
Cara menghitung bunga tabungan itu selanjutnya adalah menggunakan saldo harian. Metode ini menggunakan saldo harian yang tercatat dalam satu bulan tersebut. Sederhananya, setiap saldo masuk akan dihitung oleh bank. Rumus yang digunakan yaitu bunga tabungan sama dengan saldo harian kali presentasi suku bunga kali jarak hari per 365 hari. Berdasarkan tabel di atas, bisa menghitung suku bunga itu dari saldo harian mulai dari setoran pertama. Jadi 50 juta dikali 5 dikali 5% dikali 3 per 365. Jadi sama dengan 20.547. Yang kedua 40 juta kali 5% dikali 5 per 365 sama dengan 27.397. Dan yang ketiga 50 juta dikali 5% dikali 7 per 365 sama dengan 47.945. Sehingga total bunga berdasarkan saldo harian adalah 20.547 ditambah 27.397 ditambah 47.945 sama dengan 95.889.